Selamat siang semuanya ya. Ini selamat siang. Oke. Nah, pada sesi ini kita lanjutkan ya. Sesi ini pada hari ini saya akan masih membahas tentang proses lengkap penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, sesi yang saat ini adalah sesi yang ketiga. Jadi 3 dari 3. Jadi ini sesi yang terakhir ya. Karena bagian yang pertama, bagian 1 dari 3, bagian 2 dari 3 sudah disampaikan pada video-video sebelumnya. Dan ini adalah video yang terakhir yang membahas tentang proses lengkap PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baik, sebagaimana tampil dalam screen, Anda bisa melihat di situ bahwa itulah proses lengkap dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau disingkat dengan PPHI. Ya, oke. Mulai dari paling awal itu adalah tahap yang disebut dengan yang harus dilalui ya, harus ditempuh yaitu perundingan bipartit, kemudian naik pada pertengahan, yaitu di sana ada penyelesaian melalui mediasi, atau melalui konsiliasi, atau melalui arbitrase, katakanlah itu bagian tengah, dan bagian atas atau bagian paling akhir, yaitu di pengadilan atau di litigasi. Ya, baik. Nah, di sana Anda melihat ya, perundingan bipartit 30 HK. 30 HK itu singkatan hari kerja. Jadi maksudnya untuk melaksanakan perundingan bipartit itu dibatasi dengan paling lama adalah dalam 30 hari kerja sudah selesai habis. Demikian juga pada mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, itu pun batas lamanya penyelesaian perkara di situ juga dibatasi dengan 30 hari kerja. Dan kemudian pada pengadilan hubungan industrial, batas waktu untuk menyelesaikan persidangan adalah selama 50 hari kerja, paling lama 50 hari kerja. Nah, naik ke atas, bisa dilihat di sana pada Mahkamah Agung 30 hari kerja. Itu tidak benar. Memang begitu bunyinya undang-undang, tapi memang tidak pernah ada sidang kasasi pada tingkat Mahkamah Agung ya untuk masalah hubungan sosial itu perselisihan hubungan sosial yang selesai 30 hari kerja. Tidak ada dan tidak pernah. Karena memang tidak dimungkinkan. Karena untuk Anda ketahui bahwa di Mahkamah Agung itu yang namanya perkara di situ puluhan ribu. 15.000, 18.000 seperti itu. Ya, karena bisa dibayangkan naik ke Mahkamah Agung itu adalah perkara-perkara dari 4 macam peradilan. Oke, nah sekarang kita bicara uh, bahwa di dalam kekuasaan kehakiman itu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 macam peradilan. Jadi beda ya, peradilan dan pengadilan. Peradilan itu adalah sistemnya dalam proses pengadilan, sistemnya ya, peradilan. Nah, kalau pengadilan itu suatu kegiatan mengadili, mengadilinya di pengadilan. Oke. Nah, tampil di screen Anda bisa melihat bahwa ada di dalam Mahkamah Agung itu ya ada 4 macam peradilan. Kalau yang belajar hukum saya kira harusnya ingat ini. Kalau tidak ingat ya keterlaluan lah. Oke, lupa boleh. Ya, oke. Nah, 4 macam peradilan yaitu peradilan militer. Peradilan militer itu ya kalau ada tentara melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan disidangkan di situ. Itu untuk TNI lah ya, untuk militer. Kalau polisi tidak di situ, karena polisi bukan militer. Jadi polisi itu di peradilan umum. Seperti Sambo, kasus Sambo itu di peradilan umum ya. Oke, itu. Peradilan agama adalah mengenai agama, ya. Dalam hal ini adalah agama Islam, ya. Kalau yang bukan Islam itu ada di peradilan umum di sana masalah cerai, gugat cerai, kemudian eh, warisan dan sebagainya di situ ya. Oke. Kemudian peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara itu yang menyangkut tentang administrasi negara. Termasuk di situ juga kalau misalnya ada seorang ASN dipecat, misalnya itu perkaranya ke sana. Juga mengenai izin-izin dari pemerintah, apakah IMB atau izin-izin apa dan sebagainya, itu
masuk dalam wilayah peradilan tata usaha negara, peradilan TUN, begitu ya. Oke. Di sana ada pengadilan pajak. Oke. Kemudian paling kanan itu adalah peradilan umum. Nah, di dalam peradilan umum itu paling tidak itu ada 5 macam pengadilan khusus. Jadi menyampaikannya begitu. Dalam peradilan umum itu ada 5 pengadilan khusus. Ada pengadilan anak di sana, ya, untuk anak-anak. Pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah untuk mengadili bidang sengketa uh, tentang kepilitan. Di sana juga tentang sengketa tentang hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri ya. Itu adalah hak kekayaan intelektual di situ di pengadilan niaga. Kemudian pengadilan hak asasi manusia. Ini belum pernah sidang. Dulu akan menyidangkan Pak Harto di situ tapi nggak jadi karena Pak Harto dianggap tidak sehat untuk berperkara di pengadilan. Oke. Nah, disitulah pengadilan hubungan industrial salah satunya, ya. Kemudian paling bawah adalah pengadilan korupsi, ya KPK itu ada di sini. Jadi tentang para orang-orang yang korupsi itu diadili di pengadilan korupsi ini di KPK, ya. Oke, baik. Semuanya itu adalah disebut dengan pengadilan khusus. Nah, tentu di sini pengadilan hubungan sosial tadi, seperti yang disebutkan tadi adalah termasuk dalam pengadilan khusus, ya pengadilan khusus. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri, ya, pengadilan negeri, ya, apa lembaganya peradilan umum tadi ya, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Jadi letak pengadilan-pengadilan khusus yang tadi saya sebutkan, pengadilan anak-anak, pengadilan HAM, pengadilan apa tadi hubungan sosial ya itu menyatu di pengadilan negeri. Kalau di Jakarta ya di Kemayoran sana lah, di Kemayoran di Jakarta Pusat ya di sana, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi kalau sidangnya di situ pengadilan hubungan sosial di lantai 2 ya. Oke. Baik, itu tentang pengadilan hubungan sosial yang masuk dalam kelompok pengadilan negeri atau dalam peradilan umum lembaganya. Oke. Nah, di dalam beracara itu sebagaimana Anda ketahui ya, beracara bisa acara pidana, bisa acara perdata. Nah, dalam hal ini pengadilan umum sosial termasuk acara perdata ya. Nah, sama juga ada pengadilan di pengadilan negeri ya. Itu ada pengadilan tingkat 1, ada pengadilan tinggi dan kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung. Tetapi di dalam pengadilan hubungan sosial ini tidak melewati pengadilan tinggi. Jadi perkara di pengadilan hubungan sosial langsung bandingnya ke Mahkamah Agung berupa kasasi memang begitu. Demikian juga pengadilan niaga seperti itu juga ya. Pengadilan niaga juga langsung ke Mahkamah Agung. Dari pengadilan niaga langsung ke Mahkamah Agung. Nah di sini ya ditentukan ya bahwa sebagaimana Anda ingat bahwa ada 4 macam perselisihan ya, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar SP serikat pekerja dalam satu perusahaan. Dari 4 macam perselisihan ini yang dapat berlanjut sampai ke Mahkamah Agung sebagai kasasi, ya permohonan kasasi dan kemudian ada putusan kasasi, itu hanya 2 jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak dan perselisihan PHK. Dengan kata lain, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja itu cukup selesai sampai di pengadilan hubungan sosial. Sampai di situ. Tidak bisa dimohonkan kasasi. Oke. Nah, selanjutnya ya, oke. Tidak ada yang gratis. Ya, ada juga yang gratis ya. Oke. Tapi dalam hal ini beracara di pengadilan itu bayar juga. Meskipun biayanya sebagian besar yang dibayar oleh perusahaan oleh pemerintah ya, gitu kan. Pemerintah yang membayar, negara yang bayar. Tetapi ada juga bagian-bagian dari katakanlah beracara itu di pengadilan yang merupakan berdasarkan undang-undang merupakan biaya ditanggung oleh para pihak yang beracara di situ. Nah, dalam hal ini biaya perkara dan biaya eksekusi di untuk berperkara di pengadilan hubungan industrial
itu ditentukan bahwa untuk nilai gugatan yang di bawah 150 juta, jadi di bawahnya ya, 150 juta itu gratis, alias tidak bayar. Ya kalau gugatannya 75 juta, gugatannya 100 juta, ya itu kan di bawah 150 juta, gratis gitu. Tetapi untuk gugatan yang 150 juta ke atas, apalagi bicara M dan sebagainya, itu biaya perkara dan biaya eksekusi, bila nanti ada eksekusi, itu ditanggung oleh para pihak atau pihak. Dan biasanya di sini putusannya adalah ditanggung oleh pihak yang kalah tentang biaya perkara itu. Ya, oke. Baik, itulah tentang beracara, jadi membayar juga, gitu kan. Ada yang gratis, sepanjang itu masih di bawah 150 juta. 150 juta ke atas harus bayar. Oke, yang menentukan berapa besarnya ya hakim dalam hal ini. Oke, itulah biaya perkara. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian ya, oke, siap ya. Oke, ya, kita lanjutkan ya. Oke, jadi berikutnya adalah tentang susunan pengadilan hubungan industrial. Artinya para para pelakunya di sini dalam hal ini dari pengadilan ya. Oke. Nah, susunan pengadilan hubungan industrial ini ada dua level ya. Pada pengadilan negeri bisa dikatakan pengadilan tingkat satu dan kemudian susunan pengadilan hubungan industrial pada tingkat Mahkamah Agung. Nah, jadi kalau perkara naik ke Mahkamah Agung untuk mohon kasasi ada di sana. Jadi di sana pun ada satu set ya eh, artinya pelaku-pelaku di dalam apa persidangan itu ya itu di Mahkamah Agung juga ada. Oke. Nah, susunan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri atau pengadilan tingkat satu dalam hal ini itu terdiri atas tentunya hakim. Hakim dalam hal ini adalah majelis. Jadi berupa majelis terdiri atas tiga hakim. Di mana tiga hakim itu satu hakim adalah berasal dari pengadilan negeri. Ya, dia pegawai negeri dari pengadilan negeri ya. Nah, hakim ini dari pengadilan negeri dan di situ bertugas sebagai ketua majelis hakim. Kemudian ada dua hakim anggota atau disebut hakim ad hoc ya. Dua hakim ad hoc itu masing-masing satu hakim ad hoc berasal dari kelompok pekerja, serikat pekerja dalam hal ini, dan satu hakim ad hoc yang lain adalah dari organisasi pengusaha. Dalam hal ini diwakili oleh atau ditunjuk oleh Apindo. Jadi hakim mewakili Apindo dalam hal ini. Ya. Oke, baik. Apindo itu singkatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, satu-satunya pengusaha perasaan pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. Oke, Apindo ya. Oke. Jadi majelis hakim, satu adalah hakim ketua dari pengadilan negeri, satu hakim ad hoc dari wakil pekerja, serikat pekerja, dan satu hakim mewakili kepentingan pengusaha. Di dalam hal ini dilakukan oleh atau ditunjuk oleh Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, kemudian ada panitera muda, ada panitera pengganti. Pada intinya panitera itu adalah bagian administrasi di pengadilan. Ya, ada yang menerima gugatan ya, itu panitera juga gitu kan. Dan dalam setiap sidang ada panitera pengganti di situ. Nah, panitera pengganti ini tugasnya adalah mencatat semua kegiatan apa yang dibicarakan, semua apa yang diputuskan di dalam sidang. Jadi itu ada otentik tertulis gitu ya. Oke. Nah, demikian juga komposisi yang sama di tingkat Mahkamah Agung. Oh ya, kalau tadi hakim ad hoc itu syaratnya adalah S1. Lulusan S1 tidak harus sarjana hukum tapi lulusan S1. Nah, kalau pada susunan pengadilan hubungan sosial pada Mahkamah Agung, itu sama juga terdiri atas Hakim Agung sebagai ketua majelis. Jadi Hakim Agung dari Mahkamah Agung sebagai ketua majelis, kemudian Hakim Agung ad hoc di tingkat Mahkamah Agung ini dari hubungan sosial dalam hal ini Hakim Agung ad hoc dari wakil pekerja dan juga sama seperti tadi di pengadilan tingkat satu pengadilan negeri ada juga di situ hakim ad hoc, hakim agung ad hoc di Mahkamah Agung mewakili pengusaha
diwakili dalam hal ini ditunjuk oleh Apindo, dan tentunya ada Panitra. Begitulah susunan uh, pengadilan hubungan sosial, pelaksana pengadilan hubungan sosial di pengadilan negeri dan kemudian pada tingkat Mahkamah Agung. Oke. Nah, ini satu hal yang penting, semua penting ya, tapi ini perlu diketahui ini, gitu kan. Yang lain juga perlu diketahui. Tapi ini saya pilih yang ini dalam dalam pengajuan gugatan, maka berkas gugatan itu harus melampirkan hasil mediasi atau konsiliasi. Harus ada ya. Ya, itu risalah, risalah. Bukti bahwa sudah diadakan mediasi atau konsiliasi. Nah, sebagaimana juga ketika mediasi, untuk dapat dilaksanakan mediasi juga harus ada risalah perundingan bipartit. Jadi itu merupakan syarat satu bukti bahwa eh, kegiatan atau proses di bawahnya itu sudah dilakukan sebelum naik ke yang lebih atas lagi, begitu. Nah, dalam hal ini di mediasi itu harus menyertakan eh, kalau mediasi ya, untuk mediasi itu harus ada bukti bahwa ada sudah terjadi perundingan bipartit, yaitu risalah perundingan bipartit. Dan demikian kalau untuk mengajukan gugatan di PHI juga harus ada risalah mediasi atau konsiliasi. Kalau belum ada, dikembalikan. Kembalikan supaya melengkapi. Kalau ternyata tidak ada, tidak punya risalah mediasi, berarti belum pernah mediasi kan? Ya pun ngaku, oh sudah ngomong-ngomong begini-begini. Tetapi kalau tidak ada resmi risalah dari mediator begitu, ya atau konsiliator, berarti belum pernah diadakan di mata pengadilan tentunya begitu. Jadi harus melaksanakan sehingga untuk mendapatkan risalah mediasi atau risalah konsiliasi untuk disisipkan menjadi bagian dari lampiran gugatan. Baik. Nah, kemudian menarik juga bahwa dalam beracara di pengadilan hubungan judisial itu tidak harus advokat. Kalau di pengadilan negeri harus advokat, akan dilihat kartu advokatnya di situ, ya. Ada kartu advokatnya apa tidak pengadilan negeri ya, atau kartu advokatnya masih berlaku atau tidak, akan dilihat seperti itu. Merupakan syarat itu ya. Oke. Tetapi kalau di sini tidak harus advokat. Di sini dimungkinkan ya bahwa serikat pekerja ya dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara. Jadi bisa tanpa advokat atau bukan advokat di pengadilan hubungan sosial untuk mewakili anggotanya gitu. Meskipun demikian, saya lihat karena saya beberapa kali juga menjadi ahli ya, jadi saya hadir di persidangan, saya menjadi ahli dari pengusaha terutama ya. Oke. Saya lihat kebanyakan dia selalu ada advokat saya di situ. Eh, Baik advokat yang dari katakanlah penggugat maupun tergugat, apalagi tergugat. Tergugatnya ini katakanlah tergugatnya ini adalah perusahaan, mesti pakai advokat. Oke. Nah, tapi ini yang tadi intinya bahwa undang-undang itu sendiri, Undang-Undang 2 2004 tidak mewajibkan bahwa beracara di pengadilan sosial itu harus advokat. Jadi wakil dari organisasi pengusaha atau organisasi serikat pekerja cukup dengan surat kuasa tentunya ya, gitu. Oke. Jadi manajer human capital itu bisa juga sepanjang dia mendapatkan kuasa dari direksi ya, bahwa dia mewakili kepentingan perusahaan seperti itu, bisa beracara di situ. Oke. Jadi mudahlah begitu ya. Nah, kemudian terakhir tidak kalah pentingnya ya, dalam rangkaian pelaksanaan uh, beracara atau sidang di dalam pengadilan hubungan sosial itu diatur di dalam pasal 100 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ini penting ini ya. Sekali lagi ini penting. Yang lain juga penting, tapi saya memilih yang ini. Ya. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah tentang putusan hakim atau majelis hakim. Dalam mengambil putusan, majelis hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan. Nah, di sini memang tidak disebutkan harus semuanya terpenuhi di sini ya. Tetapi pada prakteknya eh, ya kalau tidak ada salah satu juga bisa juga. Artinya tidak harus lengkap seperti ini, gitu kan. Nah, jadi ini maksudnya begini. Kalau tidak ada hukum, artinya hukum itu hukumnya ada, tapi tidak
di hukum itu tidak ada pasal yang persis seperti kasus yang ada di situ. Itu banyak terjadi. Sehingga di dalam teori dalam pengadilan ya terkait dengan juga dengan filsafat hukum bahwa hakim itu ada dua macam. Hakim yang memang ini selera masing-masing ini. Ada hakim yang betul-betul itu harus berapa berorientasi kepada hukum ya dan ini zaman dulu ya. Tapi dalam makin sekarang sini adalah pengertian adalah bahwa hakim pun dapat membentuk hukum. Jadi kalau tidak ada hukum, hakim membentuk hukum bisa di situ. Nah, ini bisa seperti itu ya. Nah, dalam hal ini ya, eh, di sini disodorkan empat macam kemungkinan. Kalau tidak ada hukum, maka dia bisa hakim dapat berpedoman pada perjanjian yang ada. Jadi meskipun dalam hukum yang ada yang berlaku, katakanlah hukum kerjaan, tidak ada ketentuan yang menjawab atau mengatur tentang permasalahan atau kasus di sini dalam perkara ini, maka bisa melihat dasar untuk memutus itu adalah dengan adanya perjanjian para pihak. Karena perjanjian bersifat mengikat kan. Pasal 1338 ayat 1 menyebutkan antara lain bahwa ya suatu perikatan yang dibuat secara sah itu berlaku bagi undang-undang bagi para pihak. Berarti itu mengikat ya, berlaku bagi undang-undang bagi para pihak. Mengikat. Nah, jadi bisa berpedoman pada perjanjian para pihak. Jadi berdasarkan pada perjanjian yang ada ya. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga adalah mempertimbangkan kebiasaan. Nah, memang teori hukum mengatur bahwa kebiasaan itu bisa menjadi hukum gitu kan. Nah, diterapkan di sini. Jadi kebiasaan yang terjadi ya di suatu masyarakat dalam dalam kasus ini, kalau memang kebiasaannya begitu, ya bisa juga menjadi hukum, bisa menjadi hukum, bisa menjadi referensi di dalam menyelesaikan perkara ini, melihat kebiasaan biasa terjadi. Nah, biasa terjadi tidak harus selalu terjadi, tapi sering terjadi itu pun bisa dianggap sebagai suatu kebiasaan. Dan yang terakhir, ini di atas segalanya dan berdasarkan pada keadilan. Nah, jadi kalau tadi kita ulangi lagi, majelis hakim dalam membuat putusan itu mempertimbangkan hukum, mempertimbangkan perjanjian yang ada para pihak, perjanjian para pihak, dan berikutnya adalah karena berdasarkan pada kebiasaan, dan terakhir adalah berdasarkan keadilan. Keadilan ini di atas segalanya. Kenapa demikian? Karena hakim itu diangkat atau untuk melaksanakan tugasnya itu disumpah. Sumpah hakim jelas mengandung ketentuan bahwa hakim itu harus adil dalam menangani perkara. Nah, jadi harus adil betul-betul. Harus ini saksinya tidak main-main ini yang maha kuasa saksinya gitu kan. Oke, jadi keadilan. Kalau hakim yakin bahwa ini adalah putusan yang adil, laksanakan. Berikanlah putusan itu sesuai dengan keyakinan hakim yang bersangkutan. Jadi seperti misalnya apa yang terjadi dalam kasus pidana Sambo itu dan sebagainya, bahwa Sambo itu dihukum mati, kemudian Putri hukum 20 tahun penjara dan sebagainya itu keyakinan hakim seperti itu, gitu kan. Dan itu kan diuji ya, hakim di pengadilan negeri, hakim tingkat satu, diuji oleh hakim tingkat banding, pengadilan tinggi, masih sekali lagi nanti, yaitu pada Mahkamah Agung, di mana di sana ada kasasi, ada juga PK, peninjauan kembali. Ini untuk pidana ya. Oke. Nah, ya, di sini perdata sama juga, seperti itu juga. Jadi, berdasarkan pada keadilan itu di atas segalanya, dan ya para pihak harus menerima dan melaksanakan putusan pengadilan. Karena itu sudah diputus dan harus dilaksanakan. Baik, demikianlah jadi sudah utuh, sudah 3 bagian ya, sudah membahas tentang proses pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan saya menyampaikan dalam 3 bagian. Bagian 1 sendiri, bagian 2 sendiri, bagian 3 sendiri, ya ini bagian yang sekarang terakhir. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi pada sesi yang akan datang yang tidak kalah serunya. Oke, sampai di sini. Oke, salam salam sehat
Salam sukses selalu. Oke, sampai di sini.